Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kami, Dialog Kalam. Mungkin sebagian pendengar ada yang sudah tahu dan masih ingat, sekitar 1 tahun yang lalu, saya dan teman-teman saya membagikan video-video bertema Islam di kanal YouTube. Tapi karena satu dan lain hal, saya dan teman-teman saya akhirnya berhenti. Sejujurnya, kami masih punya keinginan kuat untuk kembali. Namun, mengingat kami semua terpisah jarak ribuan kilometer, rasanya proses untuk mewujudkannya agak sulit. Sebelumnya, saya ingin minta maaf karena meskipun nama podcast kami adalah Dialog Kalam, di episode perdana ini saya masih harus monolog. Tapi kami berjanji untuk episode selanjutnya kami benar-benar akan berdialog. Sudah lebih 1 bulan kita semua harus berdiam di rumah dalam upaya untuk menghindari virus corona dan usaha solidaritas untuk melandaikan kurva. Saya ingat, awal Maret Presiden Jokowi mengumumkan kasus perdana COVID-19 di Indonesia. Padahal sebelumnya ada banyak sekali kelakar warga Indonesia dari berbagai kalangan, mulai pejabat sampai rakyat, tentang kemustahilan virus tersebut menjangkiti warga negara Indonesia. Bahkan, pada awal kemunculannya di Wuhan, banyak yang mencibir itu sebagai peringatan bagi mereka karena melanggar perintah Allah. Ada juga tokoh-tokoh agama yang mengatakan bahwa virus corona adalah tentara Allah. Beberapa hari menjelang Ramadan, seorang teman berkata kepada saya bahwa kasus corona di seluruh dunia terus meningkat, apalagi di Italia. Itu semua adalah azab kepada mereka karena banyak melakukan maksiat. Saat itu, di kepala saya muncul beberapa pertanyaan untuk merespon teman saya ini. Tapi saya urungkan, karena saya juga tidak terlalu yakin apa yang akan saya katakan kalau saya ditanyakan pertanyaan yang sama. Saya ingin bertanya, apa yang dia pahami tentang azab dan maksiat? Dan tentu saja kenapa dia punya pikiran untuk mengatakan itu. Saya penasaran apa yang dia maksud dengan maksiat. Saya rasa di Indonesia juga tidak kalah banyak maksiatnya. Karena menurut saya, maksiat itu adalah perbuatan yang dilarang Allah. Setahu saya, di Indonesia masih banyak pejabat yang suka korupsi atau muda-mudi yang suka melakukan prank terhadap kaum marginal hanya untuk AdSense dan sensasi. Apa itu tidak tergolong maksiat? Saya sangat bersyukur. Beberapa hari yang lalu, penerbit Lentera Hati menerbitkan buku baru milik Profesor Quraish Shihab yang terkenal sangat produktif. Buku ini bertajuk Corona Ujian Manusia. Dalam buku tersebut, Abi Quraish memaparkan tentang diskusi pandemi COVID-19 di mata umat Islam dan bagaimana pandangan beliau sendiri. Perbincangan ini tentu tidak luput dari gaung corona adalah tentara Allah seperti yang telah saya sebutkan tadi. Beliau menjelaskan penafsiran dari Al-Mudaththir ayat 31. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia. Semua hal yang berkaitan dengan tentara Allah, hanya Allah lah yang tahu pasti. Namun, perihal menisbahkan sesuatu kepada Allah, lazimnya adalah sesuatu yang agung. Seperti Baitullah, rumah Allah yang merujuk kepada Ka'bah. Peringkat manusia yang mulia, disebut Abdullah. Profesor Quraish Shihab sekaligus mengajak pembaca untuk merenungkan bahwa Allah itu maha baik, maha pengasih, dan maha penyayang. Jadi, sepatutnya lah tentara Allah itu baik dan melakukan hal yang baik pula. Sedangkan, penyakit adalah sesuatu yang buruk. Beliau juga mengaitkan kisah Nabi Ayub dalam Syad ayat 41. Anni masaniya syaitanu binusbi wa'adzab. Setan telah menyentuh aku dengan suatu penyakit yang melelahkan lagi menyiksa.
Nabi Ayub menisbahkan penyakitnya kepada syaitan, bukan tentara Allah. Profesor Quraisy Shihab secara tegas menyimpulkan bahwa virus corona bukanlah tentara Allah, karena anggapan tersebut mengakibatkan pertentangan logika. Sekiranya benar bahwa corona itu adalah tentara Allah, berarti manusia yang beriman tidak patut untuk berperang melawannya, dan pastilah manusia akan kalah. Sebagaimana yang disebutkan dalam As-Saffat ayat 173. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami pastilah menang. Di samping itu, jika benar coronavirus adalah tentara Allah, berarti kita semua, terutama para dokter dan perawat yang berada di garda terdepan dalam memerangi virus ini, adalah musuh Allah. Tentu saja tidak. Justru mereka adalah pahlawan dalam pandemi ini. Gugurnya pun dalam pertempuran ini, semoga menjadikan mereka para syuhada. Penjelasan Profesor Quraisy mengingatkan saya pada penjelasan rekan saya Andi dalam sebuah vlog Al-Kalam di YouTube berjudul Gempa Bumi Perspektif Al-Quran. Di sana, Andi menjelaskan bahwa anggapan gempa bumi merupakan dampak dari maksiat adalah keliru. Karena gempa bumi adalah gejala alam yang bisa terjadi di mana saja, tergantung letak geografis suatu wilayah. Penjelasan yang didapat dari penyebab gempa bumi sangat saintis, tidak berkaitan dengan agama sama sekali. Begitu pula halnya dengan pandemi ini. Virus corona bisa menyerang siapa saja, meruntuhkan semua batasan-batasan sosial, tidak mengenal ras, warna kulit, gender, usia, bahkan tumpukan harta tidak bisa menghalaunya. Sekali kamu ditulari, sadar atau tidak, kamu akan tertular. Manusia memang diuji dengan ketakutan, kelaparan, dan kekurangan. Tetapi, saya merasa bahwa mengatakan pandemi ini merupakan sebuah azab dampak maksiat adalah sesuatu yang minim empati. Kenapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk merenungkan kekurangan masing-masing, bukan menakar dosa orang lain? Kenapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Tangan yang mengulurkan bantuan, bukan bibir yang mencibir. Wallahu a'lam bishawab.